Halo, apa kabar adik-adik? Bu Guru salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede sehat ye. Kita hari ini akan belajar bersama lagi melalui video pembelajaran. Kali ini kembali lagi bersama Budia. Budiah nama panjangnya siapa? Bersama Budiah Budi Arti dari SD Negeri Pleret Kidul. Kalau udah sama Budiah berarti tahu dong kita mau belajar mata pelajaran apa? Iya, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar untuk anak-anak fase B kelas 3 semester 2 ya. Kita akan belajar dengan materi atau tema aku senang berkalimat thayyibah atau berkalimat baik ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, posisi berdoa bagaimana? Duduk tegak, rapi, khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dengan doa yang kita baca, Allah akan memudahkan kita dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu, memahami pelajaran, dan membuat kita lebih semangat. Oke anak-anak disiapkan dulu alat tulisnya, buku tulis boleh, buku paket boleh, LKS, pulpen, pensil, dan penghapus ya. Sudah siap? Ayo kita simak pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa ada tujuan pembelajaran yang akan Budia sampaikan. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu yang pertama adalah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dalam berbagai kesempatan atau situasi dengan benar. Jadi nggak kebolak-balik tuh waktunya baca subhanallah, malah mengucap Masya Allah. Harusnya ucap insya Allah, malah ucap Allahu Akbar biar nggak kebolak-balik ya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah menunjukkan sikap disiplin sebagai cerminan kalimat thayyibah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan arti kalimat thayyibah. Subhanallah itu apa, Masya Allah itu apa, Insya Allah artinya apa, dan Allahu Akbar itu artinya apa dengan benar. Kenapa harus diartikan? Karena kalimat thayyibah yang Budia sebutkan tadi berbahasa Arab, sehingga untuk kita mudah memahaminya, kita artikan, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran yang keempat adalah anak-anak mampu membedakan waktu pelafalan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Yang kelima, anak-anak mampu melafalkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan fasih. Enggak keseleo-seleo lidahnya, enggak tipe-tipe ya. Lalu yang keenam, anak-anak mampu mendemonstrasikan lafal kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Terakhir adalah anak-anak bisa menulis kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Nanti kita tulis bersama-sama, ya. Nanti kita belajar penulisan huruf bersambungnya bersama-sama. Oke, itu tujuan pembelajarannya ada 7 ya. Insya Allah akan kita capai setelah menyimak video pembelajaran ini. Oke anak-anak, coba kita mau main tebak-tebakan. Kita cermati kata-kata berikut ini. Yang pertama, ya ampun. Yang kedua,
astaga. Yang ketiga, amboi. Yang keempat, subhanallah. Yang kelima, insya Allah. Kira-kira kita mau main tebak-tebakan apa ya? Coba anak-anak tebak yang termasuk kalimat thayyibah yang nomor berapa? Berapa? Coba nomor satu. Nomor satu. Ya ampun! Itu kalimat thayyibah bukan? Bagus enggak kalimatnya? Baik enggak? Yang kedua, astaga naga. Iya kan? Bukan ya? Kalau yang ketiga, ampoi, cantik kali. Ya, bukan ya? Yang keempat, subhanallah, ya Allah. Iya, iya. Kalau iya mana jempolnya? Iya, betul. Lalu yang kelima, insya Allah. Insya Allah ya. Kalimat thayyibah ya. Semuanya betul. Berarti yang termasuk kalimat thayyibah nomor berapa? Nomor 4 dan 5. Yang 1, 2, dan 3 itu adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia dan tidak termasuk kalimat thayyibah. Paham deh? Oke anak-anak, selanjutnya dari tadi kok Bu Guru tuh ngomongin kalimat thayyibah terus tuh emang kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kalimat yang baik untuk diucapkan. Kalimat thayyibah itu biasanya kalau yang kita pelajari dalam bab ini berbahasa Arab, ya. Kalimat thayyibah selalu bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap situasi. Jadi kalau kita menghadapi situasi tertentu, kita harus mengucapkan kalimat yang sesuai kalimat thayyibahnya ya. Lah gimana Bu Guru yang sesuai itu ya? Kita pelajari dulu. Nanti setelah anak-anak belajar kita akan tahu oh kalau situasinya seperti ini yang diucapkan ini. Kalau situasinya seperti itu yang diucapkan itu. Begitu ya. Lalu kalimat thayyibah juga merupakan zikir untuk senantiasa ingat kepada Allah. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 2 tentang zikir dan sholat. Zikir itu artinya adalah mengingat, menyebut, dan memuji. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah yang termasuk zikir ini berarti kita juga mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anak ada empat kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada bab ini. Sebenarnya ada banyak, tapi kita hanya belajar 4 dulu, oke? Yang pertama adalah subhanallah. Itu tulisan Arab sambungnya seperti itu, oke? Lalu yang kedua, masya Allah. Yang ketiga, insya Allah. Dan yang terakhir adalah Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar. Ulangi tirukan Bu Guru. Yang pertama, Subhanallah. Pintar. Yang kedua, Masya Allah. Bagus. Yang ketiga, Insya Allah. Hebat. Yang keempat, Allahu Akbar. Good job. Lalu anak-anak kita kupas satu persatu ya kalimat thayyibahnya. Yang pertama adalah Subhanallah. Coba tirukan sekali lagi. Subhanallah. Nah, untuk tahu kapan penggunaan makna dari subhanallah ini kita harus tahu artinya dulu atau maknanya atau definisinya ya. Arti atau terjemah dari subhanallah itu adalah maha suci Allah. Apa anak-anak? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Oke, subhanallah artinya maha suci Allah.
Kalimat subhanallah ini merupakan pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib, dari segala keburukan, dari segala kekurangan. Nah, kalimat subhanallah ini juga biasa kita sebut dengan kalimat tasbih. Jadi kalau ada yang tanya kalimat tasbih itu bunyinya gimana? Kalimat tasbih itu bunyinya subhanallah, subhanallah. Nah, kapan sih penggunaan kalimat thayyibah subhanallah ini? Dalam berbagai situasi, contohnya yang pertama, saat kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Misalnya, seperti gambar yang ada di pojokan ya, Bu Guru tempel gambar di situ adalah gambar apa? Gambar pemandangan. Ada gunung, ada awan, ada laut, ada lembah, ada pohon-pohon. Indah bukan? Cantik bukan? Hebat bukan? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang bisa menciptakan itu semua ya? Maka saat melihat seperti itu kita kagum, kita terheran-heran, kita boleh ucap apa? Subhanallah, ciptaan Allah memang sangat hebat. Subhanallah. Lalu yang kedua adalah peristiwa langka yang jarang terjadi. Peristiwa yang jarang terjadi. Misalnya anak-anak lihat burung yang bisa berkata-kata seperti manusia. Contohnya burung apa? Burung beo. Burung beo itu bisa ikut-ikutan apa yang diucapkan pemiliknya. Misalnya, Assalamualaikum. Nah, kayak gitu. Atau sesuatu yang menakjubkan yang jarang terjadi. Kita boleh ucap apa? Subhanallah. Lalu selanjutnya penggunaannya adalah jawaban ketika seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah. Misal terjadi bencana, terus ada orang yang iki pasti Gusti Allah ki ngene. Nah, misal seperti itu. Kita nggak boleh ya menyalahkan Allah atas segala yang terjadi. Itu sudah kehendaknya, itu juga karena ulah manusia. Kalau ada orang seperti itu, mari kita jawab dengan kalimat thayyibah apa anak-anak? Apa? Subhanallah. Subhanallah, ya Allah, boten parang ngoten niku, Pak. Gak boleh seperti itu. Semua ini karena ulah kita, misalnya karena membuang sampah sembarangan atau apa ya. Jadi, anak-anak sudah tahu maknanya ya, sudah tahu penggunaannya juga kalimat thayyibah subhanallah begitu. Lalu kita lanjut ke kalimat thayyibah yang kedua yaitu Masya Allah. Biasanya ada yang disambungkan dengan satunya adalah tabarak Allah atau tabarak Allah. Masya Allah, tabarak Allah seperti itu. Arti atau makna dari Masya Allah adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu itu terjadi pasti atas kehendak Allah. Apa yang kita minta belum tentu akan terjadi terkabul kalau Allah tidak berkehendak. Nah, kalimat Masya Allah ini juga biasanya disandingkan dengan tabarakallah tadi untuk menghindari penyakit ain, penyakit mata ya, untuk orang-orang yang syirik terhadap kebaikan kita. Penggunaan Masya Allah itu yang pertama adalah diucapkan ketika kita takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Seperti gambar yang sudah Bu dia sisipkan di situ ada seorang anak yang pegang piala. Anak-anak yang pegang piala itu berarti dia habis menang lomba. Kalau nggak menang dia nggak pegang piala ya, biasanya piala sama sertifikat. Nah, anak itu telah memenangkan lomba jadi dapat piala. Kita boleh ucap Masya Allah, pintar sekali adik. Misalnya seperti itu. Nah, pencapaiannya dalam memenangkan lomba itu tidak mungkin karena usaha saja, tapi juga pasti disertai oleh doa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu, apabila kita takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang, kita boleh ucap apa? Masya Allah. Masya Allah. Semoga nular ya. Jadi tadi kita sudah belajar subhanallah artinya apa? Apa? Iya, maha suci Allah. Kalau Masya Allah artinya apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, memasuki atau lanjut ke kalimat thayyibah yang ketiga adalah insya Allah. Pernah nggak dengar kalimat ini? Pernah? Pernah ucapkan? Iya, insya Allah. Biasanya seperti itu ya. Makna dari insya Allah itu apa? Maknanya adalah jika dikehendaki oleh Allah. Kata insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu Allah kehendaki. Apa yang kita usahakan belum tentu Allah kabulkan. Nah, maka kita harus sering-sering nih ucapin insya Allah biar nggak takabur. Biar yongko jam telu yo. Ini orang insya Allah belum tentu kita jam 3 itu bisa menepati apa yang kita janjikan. Nah, penggunaan kalimat kata insya Allah ini adalah menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Seperti gambar yang sudah Bu Guru sediakan, mereka sedang berjanji. Misalnya anak-anak diberi tugas kelompok sama guru. Lalu misalnya dikumpulkan hari Selasa, lalu anak-anak janjian nih sama anggota kelompoknya. Oh yaudah besok Sabtu ya, mumpung free, mumpung libur, seperti itu. Lalu Bu Guru dengar, loh kalian mau janjian hari Sabtu nak? Iya Bu, emang semuanya pasti bisa datang? Pasti bisa lah Bu. Padahal belum tentu hari Sabtu itu semuanya bisa datang. Mungkin ada yang besok tiba-tiba ada acara, tiba-tiba sakit, tiba-tiba lupa, dan lain sebagainya. Maka guru pasti nasihatin, nah kalau berjanji, yuk ditambahi kata insya Allah. Nah, gimana contohnya? Contohnya adalah yaudah, besok Sabtu yuk insya Allah kita kerja kelompok bareng-bareng di rumahnya Rudi ya. Insya Allah ya. Oh yo, insya Allah aku bisa menyang. Insya Allah aku bisa diterke bapak. Insya Allah aku jam 8 siap. Rudi yang punya rumah juga bilang, insya Allah aku siap menerima kedatangan kalian. Nanti insya Allah tak sediain es buah sama ciki sama buah-buahan biar kita semakin semangat belajarnya ya, biar nggak lapar sama nggak haus. Oke, insya Allah. Ye, itu contoh ceritanya ya. Jadi jangan lupa sisipkan kalimat insya Allah setiap anak-anak membuat janji, membuat rencana. Jadi kalau misal tidak tercapai ya sudah, karena sudah bukan kehendak Allah kalian bisa menepati janji tersebut. Tapi nggak boleh terus tidak ada kan, aku wis insya Allah kok jadi ramnya rapopo padahal tidak ada alasan tertentu, itu tidak boleh. Lanjut anak-anak, yang terakhir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sering sekali mengucapkan kata Allahu Akbar ini karena kita menggunakannya ketika sholat. Sholat aja sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali dalam satu rakaat itu Allahu Akbar bisa disebutkan, misalnya takbiratul ihram Allahu Akbar 1, rukuk 2, terus sujud 3, minimal minimal 3 kali. 3 kali misal salat subuh 2 berarti 6 kali. 6 kali misal zuhur
4, asar 4, maghrib 3, isya juga 4. Wow, banyak sekali, Masya Allah, ya kan? Berarti kita sudah sering nih sebenarnya mengucapkan kalimat thayyibah ini. Nah, apa sih artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tidak ada batasnya karena Allah Maha Besar. Dan Allahu Akbar ini disebut dengan kalimat takbir. Kalimat apa? Kalimat takbir. Nah, kapan nih penggunaan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Penggunaannya adalah saat yang pertama mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah. Misalnya anak-anak tiba-tiba dapat rezeki dibeliin ayah sepeda. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ayah baik sekali. Terima kasih ayah. Misalnya seperti itu. Yang kedua adalah saat semangat diri agar tenang dalam menghadapi ujian. Misalnya gambar yang guru sudah sediakan dilihat, iya gambar apa itu bencana alam banjir ya. Banjir. Banjir itu sangat menakutkan, membuat semua orang kesusahan. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya Allah, nyuwun diparingi surut, banjirnya cepat reda agar rumah kami bisa ditempati lagi. Misalnya seperti itu ya. Oke anak-anak, kita review sebentar apa yang kita pelajari kali ini. Tadi kita sudah belajar 4 kalimat thayyibah yaitu subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, nanti kita juga akan belajar cara menulis kalimat thayyibah ini, tapi tidak dalam video ini ya, karena waktunya tidak mencukupi, nggak apa-apa, nanti pertemuan selanjutnya ya. Sekian anak-anak, terima kasih, thank you very much, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita dengarkan, yang kita pelajari dapat diambil hikmahnya, dapat dimaknai dengan baik, dapat dipahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Budia banyak salah tutur kata, tipe, dan lain sebagainya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan ucapkan kalimat thayyibah di setiap situasi. Jangan sampai tertukar, jangan sampai bingung-bingung aku harus ucapin apa. Oke? Dadah. Jazakumullah. Terima kasih. SD Negeri Perkidul. Semangat ya.